Bagaimana mungkin seorang pemimpin bangsa revolusi, presiden seumur hidup, dan proklamator kemerdekaan bisa berakhir menjadi tahanan rumah yang diasingkan? Kejatuhan Presiden Soekarno adalah proses kudeta merangkap yang rapi dan bertahap. Langkah catur politik ini diarsiteki oleh seorang jenderal yang sama sekali tidak diperhitungkan, yaitu Maijen Soeharto. Namun, benarkah Soeharto bergerak sendirian? Apa faktor utama yang membuat Soekarno lengser? Bagaimana ego sang proklamator malah melahirkan kehancurannya? Benarkah kejatuhan Soekarno adalah konspirasi intelijen asing? Inilah analisa kronologis di balik jatuhnya kekuasaan sang pemimpin besar revolusi, Presiden Soekarno. Fase 1. Retaknya keseimbangan. Sebelum Oktober tahun 1965, arsitektur kekuasaan absolut Soekarno bertumpu pada kemampuannya mengimbangi dan mengendalikan dua kekuatan raksasa yang saling membenci. Angkatan Darat yang anti-komunis dan Partai Komunis Indonesia. Hubungan saling mengunci inilah yang menjaga Soekarno tetap aman di puncak tertinggi. Namun, meletusnya tragedi gerakan 30 September atau G30S menghancurkan segitiga emas ini dalam semalam. Pembunuhan para jenderal di Lubang Buaya melenyapkan perwira loyalis Soekarno di tubuh militer. Di sisi lain, operasi pembersihan massa kiri pasca peristiwa tersebut melumpuhkan pilar PKI secara total. Soekarno mendadak berdiri sendiri di atas panggung politik yang rapuh tanpa ada barikade pelindung. Di tengah histeria massa dan kemarahan Angkatan Darat yang menuntut balas dendam atas kematian para jenderal, Soekarno mengambil langkah politik yang keliru akibat terjebak dalam fase penyangkalan. Soekarno menolak keras untuk membubarkan PKI secara hukum. Dia bersikeras bahwa PKI adalah unsur esensial dari doktrin Nasakomnya yang tidak boleh mati demi persatuan nasional. Dalam pidato resminya, Soekarno menyebut peristiwa penculikan dan pembunuhan para jenderal tersebut hanya sebagai sebuah riak kecil di tengah samudera revolusi. Pernyataan ini menjadi blunder moral yang sangat fatal. Soekarno dinilai tidak memiliki empati terhadap korps militer dan meremehkan hilangnya nyawa para perwira tingginya. Sikap kaku ini membuat Soekarno mulai mendapat sentimen negatif dari Angkatan Darat dan faksi-faksi Islam. Fase 2. Keterlibatan asing. Kejatuhan Soekarno tidak bisa dilepaskan dari konteks Perang Dingin global. Ambisi Soekarno membangun poros Jakarta-Peking. Keputusannya membawa Indonesia keluar dari PBB pada tahun 1965, serta nasionalisasi aset-aset perusahaan Barat membuat Washington dan London gerah. Indonesia dianggap terlalu mesra dengan blok komunis. Dokumen-dokumen deklasifikasi intelijen Barat di kemudian hari membuktikan bahwa CIA Amerika Serikat dan MI6 Inggris aktif memasok bantuan logistik, dana, dan alat komunikasi kepada faksi militer anti-komunis di Jakarta. Target Barat sangat jelas, singkirkan PKI, jinakan Soekarno, dan ganti rezim dengan pemerintah yang ramah terhadap investasi kapitalisme Barat. Sebelum krisis memuncak, Badan Pusat Intelijen atau BPI yang dipimpin oleh Dr. Subandrio menemukan sebuah dokumen rahasia di rumah Bill Palmer, warga negara Inggris. Dokumen yang dikenal sebagai dokumen Gilchrist ini berisi rumor tentang adanya rencana intervensi militer Barat ke Indonesia yang bekerjasama dengan Our Local Army Friends atau teman-teman tentara lokal kita. Penemuan ini memicu paranoia luar biasa di kubu Soekarno dan PKI terhadap Angkatan Darat. Spekulasi ini mempercepat gesekan internal dan memicu lahirnya isu Dewan Jenderal yang kelak menjadi dalih meletusnya G30S. Intelijen asing berhasil memanaskan hubungan PKI dan Angkatan Darat.
Fase 3. Manuver Maijen Soeharto. Saat Jakarta berada dalam kondisi vakum kekuasaan pasca Malam Jahanam 30 September, Panglima Kostrad Maijen Soeharto mengambil inisiatif taktis yang sangat berani dan terukur. Tanpa menunggu perintah resmi dari Soekarno selaku Panglima tertinggi, Soeharto bergerak cepat. Langkah pertama Soeharto adalah menguasai RRI serta memberhentikan penerbitan seluruh surat kabar kecuali media milik militer, seperti Berita Yuda dan Angkatan Bersenjata. Melalui kontrol informasi ini, Soeharto menyebarkan narasi tunggal secara masif dan agresif bahwa PKI adalah otak tunggal, kejam dan tidak bermoral di balik pembunuhan para jenderal. Kontrol narasi ini sukses menyulut kemarahan rakyat terhadap PKI. Soeharto tidak pernah menyerang atau mengkritik Soekarno secara terbuka di depan umum. Sebaliknya, dia selalu menunjukkan gestur hormat, patuh, dan memposisikan dirinya hanya sebagai pemulih ketertiban yang setia. Strategi ini membuat Soekarno lumpuh secara politis. Soekarno tidak memiliki alasan hukum atau celah konstitusional untuk mencopot Soeharto dari jabatan militer karena di permukaan Soeharto tampak seperti loyalis. Padahal, di bawah tanah Soeharto sedang mengonsolidasikan seluruh kekuatan angkatan darat ke dalam genggamannya. Fase 4. Krisis ekonomi. Kekacauan tata kelola Kabinet Dwi Kora yang diperparah oleh ambisi besar Soekarno seperti konfrontasi Ganyang Malaysia dan pembangunan proyek mercusuar membuat kondisi ekonomi Indonesia berantakan. Negara kehabisan cadangan devisa, rupiah mengalami hiperinflasi ekstrim hingga 600% dan kelaparan melanda rakyat di berbagai daerah. Ini menjadi bukti kegagalan fatal doktrin Nasakom dalam mengelola negara. Alih-alih menciptakan kemakmuran, krisis ekonomi akut ini justru dimanfaatkan secara taktis oleh militer untuk menggerakkan massa mahasiswa. Pada Januari 1966, gelombang demonstrasi Tripura pecah. Tuntutannya adalah yang pertama, bubarkan PKI, yang kedua, bersihkan kabinet dari unsur-unsur G30S, dan yang ketiga adalah turunkan harga dan perbaiki ekonomi. Merespon tekanan demonstrasi jalanan, Soekarno justru melakukan blunder berikutnya pada Februari 1966. Dia merombak kabinet menjadi Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan atau yang sering disebut Kabinet 100 Menteri. Bukannya membersihkan kabinet dari unsur kiri untuk meredam kemarahan massa, Soekarno justru mempertahankan tokoh-tokoh sayap kiri dan mencopot Jenderal A.H. Nasution dari jabatan Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan. Langkah ini dinilai sebagai tantangan terbuka terhadap militer dan mahasiswa. Puncaknya, penembakan mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arif Rahman Hakim oleh pasukan pengawal Cakrabirawa saat melakukan demonstrasi di depan istana. Fase 5. Super Semar. Pada 11 Maret tahun 1966, saat Soekarno memimpin sidang kabinet di Istana Merdeka, Brigjen Sabur mengirim nota intelijen kepada Soekarno bahwa istana telah dikepung oleh pasukan liar tanpa tanda pengenal. Merasa keselamatan fisiknya terancam dan khawatir akan penculikan jilid kedua, Soekarno menghentikan sidang secara mendadak. Bersama Dr. Subandrio dan Khairul Saleh, dia dievakuasi menggunakan helikopter menuju Istana Bogor. Belakangan diketahui bahwa pasukan liar tersebut adalah Pasukan Khusus Angkatan Darat atau RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Pasukan ini tidak mengincar Soekarno, melainkan Waperdam I, Dr. Subandrio yang dinilai terlalu melindungi PKI. Mendengar Soekarno mengungsi ke Bogor, Soeharto mengutus Jenderal Basuki Rahmat, M. Yusuf, dan Amir Mahmud ke Istana Bogor.
Ketiga jenderal ini meyakinkan Soekarno untuk menandatangani surat perintah 11 Maret atau Super Semar dengan dalih untuk mengendalikan ketertiban. Bagi Soekarno, Super Semar hanyalah perintah darurat untuk memulihkan ketertiban. Namun, di tangan Soeharto, dokumen ini ditafsirkan sebagai transfer kekuasaan. Hanya dalam hitungan jam setelah menerima surat tersebut, Soeharto langsung membubarkan dan melarang Partai Komunis Indonesia. Pada 18 Maret 1966, Soeharto menggunakan Super Semar untuk menangkap 15 menteri loyalis utama Soekarno, termasuk Waperdam I Dr. Subandrio. Ini adalah manuver Majen Soeharto untuk perlahan melucuti kekuasaan Presiden Soekarno. Fase 6. Dualisme kepemimpinan. Pasca Super Semar, Indonesia memasuki fase politik paling membingungkan yang disebut era dualisme kepemimpinan nasional. Di satu sisi, Soekarno masih diakui sebagai presiden resmi, kepala negara, dan panglima tertinggi. Namun, di sisi lain Soeharto bertindak sebagai pengemban Super Semar, ketua presidium kabinet Ampera, dan memegang kendali penuh atas birokrasi serta militer. Aparat sipil, gubernur, dan korps diplomatik luar negeri mengalami kebingungan karena menerima dua instruksi yang berbeda dari dua pusat kekuasaan. Soeharto memanfaatkan periode ini untuk melucuti kekuasaan Soekarno secara perlahan, supaya transisi kekuasaan tidak memicu perang saudara. Untuk menghancurkan sisa-sisa kredibilitas Soekarno, Angkatan Darat menggelar Mahmilub atau Mahkamah Militer Luar Biasa. Tokoh-tokoh top sayap kiri dan loyalis Soekarno seperti Letkol Untung, Marsikal Omar Dhani hingga Dr. Subandrio diadili dalam sidang terbuka dan disiarkan luas ke masyarakat. Persidangan Mahmilub ini menodai citra Soekarno karena banyaknya loyalis Soekarno yang terlibat pusaran gerakan 30 September. Partai yang didirikan Soekarno, Partai Nasional Indonesia atau PNI, juga tidak luput dari pembersihan oleh militer. Faksi Ali Sastro Amijoyo dan Surahman yang setia pada Soekarno disingkirkan. Sebagai gantinya, militer menaikkan faksi PNI yang bersedia berkompromi dengan Angkatan Darat. Pembajakan internal PNI ini membuat Soekarno kehilangan basis massa ideologisnya. Fase 7. Desoekarnoisasi. Soeharto menolak menggunakan cara kekerasan fisik untuk mendepak Soekarno. Dia memilih jalur konstitusional dengan menggunakan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Jenderal Ahana Nasution yang ditunjuk menjadi Ketua MPRS mengubah lembaga tertinggi negara ini menjadi barikade hukum untuk menguliti kekuasaan eksekutif Presiden. Pada 22 Juni 1966, Soekarno diminta menyampaikan pidato pertanggungjawaban di depan sidang MPRS. Disinilah blunder ego terakhirnya terjadi. Soekarno membacakan pidato bertajuk Nawaksara. Dia menolak memberikan penjelasan mendalam mengenai penyebab meletusnya G30S dan kebangkrutan ekonomi, melainkan justru sibuk membela doktrin-doktrin politik masa lalunya dan mempertanyakan mengapa hanya dirinya yang harus bertanggung jawab atas peristiwa politik tersebut. MPRS menolak mentah-mentah pidato tersebut karena dianggap tidak memenuhi rasa keadilan rakyat. Pada 7 Maret 1967, MPRS mengeluarkan TAP MPRS nomor 33. Ketetapan ini secara resmi mencabut seluruh kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno, melarangnya melakukan kegiatan politik dan mengangkat Jenderal Soeharto sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia. Pada fase ini, karir politik Soekarno telah tamat. Rezim Orde Baru meluncurkan kebijakan sistematis yang disebut desoekarnoisasi. Buku karangan Soekarno seperti Di Bawah Bendera Revolusi dilarang beredar.
Nama-nama tempat ikonik yang menggunakan namanya diganti, seperti Gelanggang Olahraga Bung Karno diubah menjadi Senayan. Kota Soekarnopura di Papua Barat diganti menjadi Jayapura, dan Puncak Soekarno di Pegunungan Jayawijaya diubah menjadi Puncak Jaya. Fase 8. Isolasi. Setelah kekuasaannya dicabut, Soekarno diusir dari Istana Merdeka dan Istana Bogor. Dia dijadikan tahanan rumah dan dipindahkan ke Wisma Yaso. Dia dilarang keras membaca surat kabar, tidak diizinkan mendengarkan radio, dan setiap kunjungan keluarga dibatasi serta diawasi ketat oleh militer. Dalam kondisi kesepian yang mendalam, ia menderita sakit ginjal parah. Pada 21 Juni 1970, di RSPAD Gatot Subroto, Bung Karno menghembuskan nafas terakhirnya. Dia wafat dalam status sebagai tahanan politik di tanah air yang ia merdekakan sendiri, menandai akhir tragis dari sang arsitek proklamasi Republik Indonesia. Kejatuhan total Soekarno adalah monumen sejarah yang diperlihatkan bagaimana sebuah kekuasaan absolut yang dibangun di atas retorika persatuan nasional dan manipulasi konflik politik akan hancur ketika fondasi ekonomi rakyatnya diabaikan. Kegagalan taktis membaca arah angin geopolitik global dikombinasikan dengan ego politik yang kaku, membuat sang proklamator memberikan instrumen hukum yang sah bagi lawan-lawan politiknya untuk menyingkirkannya secara perlahan. Menurut Anda, apakah kejatuhan tragis Bung Karno ini murni akumulasi dari kesalahan strateginya sendiri, atau dia sebenarnya adalah korban dari konspirasi dasar intelijen Barat di era Perang Dingin? Tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusi secara sehat. Dukung terus channel kami dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video analisis sejarah mendalam berikutnya. Jangan lupa untuk memberikan like dan bagikan video ini ke rekan-rekan penikmat sejarah lainnya. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.